kasih dan setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita semua ada sampai saat ini, terus memberkati kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Sebelum kami lebih lanjut mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kami datang menghampiri-Mu, memohon kekuatan Tuhan untuk memberikan pengertian bagi kami, sehingga di dalam mendengarkan kami memahami kehendak Allah dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kejadian 19 ayat 12 hingga 16. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Waktunya keluar dari Sodom. Ini judul renungan hari ini. Ayat 13 sebagai penekanannya. "Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Saudaraku, setiap manusia pernah berada dalam situasi kenyamanan dosa, lingkungan kebiasaan, bahkan gaya hidup tertentu dapat membuat kita menikmatinya tanpa menyadari kita sedang menjauh dari Tuhan, seperti Lot dan keluarga. Ada kalanya Tuhan mengingatkan kita dengan serius. Tuhan bukan saja ingin memberkati kita, tetapi juga menyelamatkan dari kebinasaan yang akan datang. Karena itu, orang percaya harus segera meninggalkan Sodom masa kini. Sodom bukan hanya kota yang berdosa secara moral. Sodom juga menggambarkan sistem dunia yang menolak Allah. Sodom masa kini muncul dalam banyak bentuk, misalnya pergaulan yang menormalisasi dosa, media dan tontonan yang membuat dosa tampak biasa, gaya hidup materialistis yang mengejar harta lebih daripada Tuhan, kompromi iman demi diterima lingkungan, dan hati mulai kebal terhadap suara Tuhan. Sodom tidak selalu berupa tempat fisik.
kadang ada di dalam hati manusia. Misalnya, saat dosa sudah dianggap biasa, saat peringatan Tuhan dianggap angin lalu, dan saat kita lebih nyaman tinggal dalam dosa daripada bertobat. Seperti Lot, banyak orang percaya yang terlanjur betah tinggal di lingkungan yang menjauh dari kekudusan. Padahal Tuhan katakan, "Keluarlah, karena aku akan menghukum kota ini." Sebagai orang percaya, kita hidup di tengah Sodom masa kini yang menawarkan kesenangan, kenyamanan, dan kompromi iman. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa tidak ada keselamatan bagi mereka yang memilih menetap dalam dosa. Maka, keluar dari Sodom berarti berani berkata tidak terhadap kebiasaan yang menjerat hati dan menjauhkan kita dari Tuhan. Menjaga kekudusan hidup sekalipun dunia menertawakan iman kita. Membuka hati pada suara Roh Kudus sebelum hati menjadi keras oleh dosa. Penegasan, Tuhan tidak memanggil kita untuk tetap tinggal di tengah kebinasaan, tetapi untuk hidup berbeda dan menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, mengangkat hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami agar berani meninggalkan setiap dosa dan kenyamanan yang menjauhkan kami dari-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang taat dan hidup dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah mendengarkan bagian-bagian renungan hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang peka terhadap suara Tuhan yang menuntun kita selalu. Tuhan memberkati kita. Amin.